Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi adik-adikku penggalang, kakak-kakak serta ayah bunda sekalian dengan Eskul Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang SKU Penggalang Ramu poin 17, Lambang Negara Republik Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kakak-kakak, adik-adik penggalang serta ayah bunda sekalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar channel ini tetap eksis dan saya akan lebih giat untuk membuat video selanjutnya. Syarat kecakapan umum golongan penggalang ramu poin 17 dapat menjelaskan tentang lambang negara Republik Indonesia. Pencapaiannya menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme peserta didik, dapat menjelaskan apa itu lambang negara Republik Indonesia. Apa lambang negara Republik Indonesia? Tentu adik-adik semua sudah tahu ya. Lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila atau burung Garuda, yang bentuk logonya, lambangnya seperti ini ya. Lambangnya ini lambang negara yang sudah disempurnakan semua. Lalu siapakah yang menciptakan atau merancang lambang negara ini? Ya, yang merancang lambang negara Republik Indonesia adalah merancang gambar lambang negara adalah Sultan Hamid II pada Februari 1950 ya. Bulan Februari 1950. Pada saat itu negara mengadakan sayembara untuk menciptakan lambang negara Republik Indonesia. Banyak karya-karya yang masuk ya. Karya yang masuk diterima dua, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Profesor Muhammad Yamin. Ya, tapi kenapa kok yang diterima karya Sultan Hamid II? Ya, karena pada saat itu karya Profesor Muhammad Yamin bergambar ada sinar-sinar matahari ya, ini melambangkan ya, dapat inspirasi dari negara Jepang. Jadi tidak diterima, akhirnya yang diterima adalah karya Sultan Hamid II. Pada saat itu logonya tidak seperti ini ya, lambangnya tidak seperti ini, rancangan awalnya. Ya, rancangan awalnya adalah seperti ini. Ya, ini rancangan awal Garuda Pancasila oleh Sultan Hamid II, masih menampilkan bentuk tradisional Garuda yang bertubuh manusia ya. Ini bertubuh manusia, ada tangannya memegang perisai, dan kakinya cakarnya ada di belakang pita ya. Pada saat itu pitanya ini hanya berwarna merah putih dan tidak ada tulisannya ya. Akhirnya berkat usulan dari Presiden Soekarno dan Perdana Menteri pada saat itu Muhammad Hatta, dirubah rancangan ini ya, dirubah. Dan atas usulan dari Partai Masyumi ya, rancangan ini tidak diterima oleh Partai Masyumi karena ini melambangkan hewan mitologi atau hewan mitos ya. Akhirnya lambangnya dirubah seperti ini. Ya, Garuda Pancasila yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 11 Februari ya. Ingat ya, diresmikan penggunaannya pada tanggal 11 Februari 1950. Masih tanpa jambul ya, tanpa jambul di kepalanya, dan posisi cakar di belakang pita ya. Ya, posisi cakarnya di belakang pita, tapi di sini sudah ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini atas usulan Presiden Soekarno, dan tangan dan bahunya sudah dibuang, diganti ya dengan tubuh burung sempurna ya.
karena gambar yang pertama tadi melambangkan hewan mitos atau hewan mitologi. Ya, ini belum sempurna karena Presiden Soekarno melihat kepala burungnya tidak ada jambul ya, masih botak, polos. Ini sangat mirip dengan Bald Eagle ya, lambang negara Amerika Serikat, makanya diganti lagi gambarnya menjadi seperti ini ya. Ini sudah ada jambulnya untuk membedakan logo, membedakan lambang negara Indonesia dan lambang negara Amerika Serikat. Burung Garuda sudah berjambul di sininya dan sudah ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika dan cakarnya sekarang di depan ya. Cakarnya mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah mengalami beberapa tahap perbaikan gambar, maka Insinyur Soekarno memberikan pelukis istana yang bernama Duloh ya. Pelukis istana yang bernama Dulah atau Duloh untuk melukis hasil final dari penyempurnaan gambar ya. Ini sudah disempurnakan dan dilukis pada tanggal 20 Maret 1950 ya. Diperintahkan oleh Presiden Soekarno pelukis yang bernama Dulah untuk melukis gambar yang sudah disempurnakan dan akhirnya bentuknya seperti ini ya. Tentu kalian harus tahu ya makna dari mengapa bentuknya seperti ini ya. Ada perisai berbulu menengok ke kanan ya. Ini maknanya ya, makna dari lambang negara Republik Indonesia pasti mempunyai makna dan ya coba lihat bulu ya, sayap, bulu helai ya. 17 helai bulu sayap, ini jumlahnya 17 helai bulu sayap ini melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ini jumlahnya 17 melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bulu ekor ya, 8 helai bulu ekor ini melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. 19 helai bulu pangkal ekor ini ya, pangkal ekor berjumlah 19 helai. Ini melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir 45 helai bulu leher ya, 45 helai bulu leher ini melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia ya. Kepala burung Garuda menghadap ke kanan ini melambangkan sifat kebaikan. Dan mencengkram Bhinneka Tunggal Ika ini walaupun berbeda-beda tetap satu dicengkram, dinaungi oleh Garuda Pancasila. Lalu yang di tengah ini apa ya? Di tengah ini adalah perisai. Perisai artinya pertahanan ya, pertahanan negara, pertahanan rakyat ya. Artinya perisai ini adalah melambangkan pertahanan. Sekarang makna dari perisai ya. Perisai ini melambangkan pertahanan negara ya. Kita lihat arti-arti dari logo-logonya ya. Logo bintang dengan berdasar belakang warna hitam ya. Bintang latar belakang hitam ya. Bintang itu cahaya, hitam berarti warna alam atau warna asli. Rantai ya, rantai ini kalau kita perhatikan ada rantai yang berbentuk kotak dan ada rantai yang berbentuk lingkaran ya, rantai bentuk segi empat ya. Ini melambangkan laki-laki dan rantai bentuk lingkaran melambangkan perempuan atau wanita. Pohon beringin ya, melambangkan tempat aman dan teduh ya. Pohon beringin adalah pohon besar untuk yang tempat aman untuk berteduh. Kepala banteng ya, kepala banteng melambangkan makhluk yang bersifat sosial ya, sama seperti manusia. Kepala banteng melambangkan makhluk yang bersifat sosial. Dan padi kapas akan melambangkan kemakmuran ya. Garis tengah di tengah ini ya, melambangkan ya, garis hitam di tengah melambangkan
garis khatulistiwa, yang berarti Indonesia di lintasan garis khatulistiwa. Dan warna dasar merah putih ini melambangkan bendera merah putih. Terima kasih. Wassalamualaikum